Mohon perhatian pada anak-anak biar diperhatikan ke depan ya, yang paling belakang. Kedengaran di belakang? Ya, perhatikan, jangan ada yang berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi. Kita akan melaksanakan pengumuman kelulusan kalian. Dan alhamdulillah cuaca cerah. Salam dan rahmat kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih kepada adik-adik. Alhamdulillah sehat walafiat ya. Sudah lama kita tidak bertatap muka. Ada beberapa acara di sini. Pertama akan disampaikan itu kita akan berdoa dulu sebelum kita kepada informasi-informasi yang akan diberikan oleh Ibu Haji Teti. Kepada Bapak Endang kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaih. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah jema'in amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultani. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma dfa'anna al-ghala'a wal bala'a wal waba'a wal fasha wal munkar wa suyub wal muhtalifata wa syadaida wal mihanna ma dhahara minha wa baton min baladina hada khassa wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk selanjutnya ada beberapa informasi yang akan disampaikan oleh Wakasek Kurikulum kepada Ibu Haji Teti. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Ibu Bapak Wakase, yang saya hormati Ibu Bapak Wali kelas 9 dan yang Ibu cintai siswa kelas 9 FGHICK. Terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat serta karunia-Nya kita bisa dipertemukan dalam acara pelulusan siswa kelas 9 dalam keadaan sehat walafiat. Ini merupakan nikmat yang tiada terhingga, di mana setelah selama kurang lebih kalian belajar di rumah setengah tahun di kelas 8 dan 1 tahun full selama di kelas 9, kalian dirumahkan, belajar di rumah PJJ pembelajaran jarak jauh.
Nah, di saat-saat terakhir, alhamdulillah kita bisa dipertemukan untuk melaksanakan pembagian pelulusan. Ini merupakan nikmat yang tiada terhingga. Dan alhamdulillah kita mendapat izin ya dari gugus Covid, dari unsur Muspika, dan dari unsur-unsur lain yang terkait. Ini merupakan berkah dan nikmat bagi kita semua, karena untuk pelulusan tahun yang kemarin kita melaksanakannya secara daring. Kami di sini, kalian mendengarkan atau siswa mendengarkannya di rumah masing-masing pelulusannya. Untuk yang sekarang, alhamdulillah ya, meskipun PTM-nya, pembelajaran tatap mukanya tidak bisa kita laksanakan, namun di pelulusannya kita mendapat izin. Jelas ini merupakan suatu anugerah yang patut kita syukuri. Sholawat serta salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku siswa kelas 9, perlu kalian ketahui dulu, jangan sampai ada salah tafsir atau jangan sampai jadi iri hati ya. Maksud ibu begini, untuk sesi yang pertama tadi itu dihadiri oleh unsur Muspika lengkap. Ada Pak Camatnya, ada Pak Kapolseknya, ada Danramilnya, ada dari Puskesmasnya, dan ada Bapak Kepala Sekolah. Mohon maaf ya, untuk sesi yang sekarang tidak mengurangi rasa kasih sayang kami kepada kalian, membeda-bedakan, bukan seperti itu ya, karena ada alasan satu dan lain hal mereka tidak bisa menyaksikan acara pelulusan di sesi yang kedua. Mohon maaf atas nama mereka ya, tapi tetap ibu harapkan meskipun tanpa dihadiri oleh mereka ya, unsur Muspika, tidak akan mengurangi kehikmatan, kehusuan acara pelulusan di sesi yang kedua. Baik ya, sebelum ke acara inti, akan ibu sampaikan dulu pesan yang telah disampaikan tadi oleh Bapak Camat, oleh Pak Danramil, juga oleh Pak Kapolsek. Intinya sama ya, bahwa sekarang ini masih dalam masa pandemi COVID-19. Di sekitar kita masih banyak yang terpapar. Jadi kita belum aman. Oleh karena itu sebenarnya dengan keadaan yang sekarang, pelulusan secara tatap muka seperti ini termasuk riskan. Oleh karena itu protokol kesehatan harus tetap dipelihara, dijaga. Pakai masker ya, kemudian sering cuci tangan. Kemanapun kamu pergi ya, kesehariannya di rumah harus tetap menjaga protokol kesehatan. Kemudian yang lainnya diantaranya, apabila nanti kalian dinyatakan lulus ya dari SMP Negeri 1 Manunjaya, hendaknya bagi mereka yang lulus jangan meluapkan kegembiraan secara berlebihan. Itu pesan dari mereka, dengan cara mencoret-coret baju ya, kemudian berkeliaran, memotoran kesana kemari ya, itu terlarang sekali. Selain masih dalam masa pandemi sangat dilarang berkerumun, juga itu merupakan kegiatan yang mubazir. Baju daripada dicoret-coret lebih baik disedekahkan, seperti itu. Dan Pak Kapolsek tadi menyampaikan apabila ada yang melakukan hal yang seperti itu akan langsung ditangkap. Mereka sudah menyebar mata-mata. Tapi kami sudah menyampaikan bahwa insya Allah siswa-siswi SMP Negeri 1 Manunjaya tidak akan ada yang melakukan hal yang seperti itu. Karena kamu sudah
di awal sudah Ibu beri surat pernyataan kan? 2 buah surat pernyataan, di mana di pernyataan yang pertama kamu siap kalau lulus atau apalagi tidak lulus untuk melakukan hal-hal yang anarkis. Yang lulus meluapkan kegembiraannya secara berlebihan, ya. Kemudian yang tidak lulus melakukan kegiatan-kegiatan yang anarkis, merusak misalnya, ya. Nah, apabila hal itu dilakukan, sanksinya berat, akan ditahan surat kelakuan baiknya. Jadi kemanapun kamu sekolah, kalau surat kelakuan baiknya ditahan, tidak akan ada yang menerima. Sudah mengisi yang seperti ini? Sudah ya? Nah, karena kalau tidak atau belum, nanti surat kelulusannya ditahan dulu. Nah, harus mengisi ini dulu. Kemudian surat pernyataan yang kedua adalah yang siap untuk mengambil ijazah. Kalau yang lulus ya, siap untuk mengambil ijazah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Karena kalau di luar batas waktu yang sudah ditentukan, kami tidak bertanggung jawab apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, hilang misalnya, atau rusak dan lain sebagainya. Jadi kamu siap mengambil ijazah sesuai dengan waktu yang sudah diberikan. Ini inti dari surat pernyataan. Jadi insya Allah nanti sepulang dari kelulusan, nanti wali kelas akan membagikan surat kelulusan di kelasnya masing-masing. Ya, mohon maaf karena masih dalam masa pandemi tidak bisa kita laksanakan seperti yang sudah-sudah. Dimana kalau tatap muka itu, pelulusan secara tatap muka yang sudah-sudah disaksikan oleh orang tua, kemudian pelulusannya, surat kelulusannya dibagikan di lapang, dibuka bersama-sama sebagai wujud rasa syukur terima kasih karena telah lulus, kita melaksanakan sujud syukur bersama-sama. Untuk sekarang mohon maaf karena tadi Pak Kapolsek sudah jelas-jelas melarang. Sepulang dibagi surat kelulusan, masukkan ke kantong, langsung pulang, tidak kemana-mana. Dibuka bersama-sama dengan orang tua. Seperti itu. Itu pesan dari mereka. Siap ya? Siap. Insya Allah anak-anak Manujaya adalah anak-anak yang disiplin, bertanggung jawab, meskipun selama kurang lebih 1,5 tahun kamu tidak secara langsung menerima gemblengan dari kami, ya. Karena selama 1,5 tahun seperti yang sudah disampaikan tadi, setengah tahun di kelas 8, 1 tahun full di kelas 9, kamu hanya menerima didikan binaan kami, pengajaran kami hanya lewat HP, daring, ya. Tapi alhamdulillah meskipun daring, ya, ilmu yang dapat kami berikan insya Allah bermanfaat. Mudah-mudahan dapat kalian manfaatkan untuk bekal melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Kami harapkan jangan hanya sampai di SMP, karena wajib belajar sekarang bukan hanya sampai kelas 9, tapi sampai dengan SMA. Diharapkan semuanya melanjutkan, kecuali kalau yang mau menempuh jalur pesantren agama, silahkan jadilah ustadzah, jadilah ustadz yang syarat dengan ilmu yang akan bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat. Siap ya? Ya, jadi diharapkan tidak ada yang putus hanya sampai dengan SMP. Nah itu diantaranya pesan dari Pak Kapolsek, Pak Camat, dan Ramil, intinya itu. Dapat dipahami? Siap untuk melaksanakan? Alhamdulillah. Baik ya. Selanjutnya akan Ibu bacakan. Ini atas nama kepala sekolah ya, atas nama Kepala SMP Negeri 1 Manunjaya. Surat keputusan Kepala SMP Negeri 1 Manunjaya Kabupaten Tasikmalaya nomor PD 0801/084/ SMP Negeri 1 Manunjaya tahun 2021 tentang penetapan kelulusan siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Manunjaya tahun
tahun pelajaran 2020-2021. Kepala SMP Negeri 1 Manunjaya mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Permendikbud RI Nomor 15 Tahun 2015 tentang kriteria kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dan penyelenggaraan ujian sekolah atau madrasah dan ujian nasional. 4. Permendikbud Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. 5. Prosedur operasional standar dari BSNP nomor 0047-P-BSNP-11/2020 tentang pos penyelenggaraan ujian nasional tahun pelajaran 2020-2021. Nah, prosedur operasional standar dari BSNP nomor 0048-BSNP-11/2020 tentang penyelenggaraan ujian sekolah berstandar nasional tahun pelajaran 2020-2021. 7. Pedoman pelaksanaan ujian nasional dan ujian sekolah SMP tahun pelajaran 2020-2021 di lingkungan Disdikbud Kabupaten Tasikmalaya. Memperhatikan rapat kelulusan Dewan Guru SMP Negeri 1 Manunjaya tanggal 2 Juni 2021 memutuskan: pertama, kelulusan siswa SMP Negeri 1 Manunjaya Kabupaten Tasikmalaya tahun pelajaran 2020-2021. Nama-nama siswa dan hasil kelulusan terlampir berlaku sejak diputuskan dan akan ditinjau kembali jika di kemudian hari ditetapkan di Manunjaya pada tanggal Kepala NIP 1219860310117. Putusan Kepala SMP Negeri 1 Manunjaya sudah Ibu bacakan. Selanjutnya ini atas nama Wakasek Kurikulum ya, atas nama Wakasek Kurikulum supaya pindah ke depan. Supaya terlihat dari belakang ya dan terasa lebih familiar gitu ya, terasa lebih dekat. Jadi anak-anak tadi sudah Ibu sampaikan keputusan kepala sekolah SK ya tentang kelulusan. Nah, sekarang akan Ibu sampaikan kriteria kelulusan berdasarkan Surat Edaran Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang pembatalan ujian nasional ya. Jadi sekarang ini untuk 2 tahun yang terakhir kemarin tidak ada ujian nasional ya. Nah, meskipun tidak ada ujian nasional, kalian ya tetap harus dinyatakan lulus. Setelah 3 tahun menempuh pendidikan, harus melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk itu kalian harus menempuh sebuah proses yang disebut dengan ujian, di mana nanti kalian boleh, kalau sudah berhasil, boleh melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, baik, berdasarkan Juknis ya, kemudian berdasarkan buku 1, dokumen 1 kurikulum SMP Negeri 1 Manunjaya, ditetapkan bahwa seorang siswa dinyatakan lulus dari sekolah dengan syarat memenuhi kriteria kelulusan. Kriteria kelulusannya adalah yang pertama, menyelesaikan seluruh. Nah, ini yang
ditandai dengan rapot, adanya nilai rapot mulai semester 1 kelas 7 sampai semester 6 di kelas 9. Nah sekarang tinggal introspeksi masing-masing ya. Apakah mulai dari semester 1 sampai semester 6 nilai saya di rapot kemarin sudah lengkap atau masih ada yang kosong? Kalau masih ada yang kosong, ya, jangankan satu semester, satu pelajaran saja, itu artinya tandanya kalian tidak akan lulus. Jadi bila mana nanti ada yang tidak lulus, ya, jangan menyalahkan sekolah. Berarti ini kelalaian saya karena di kriteria ini saya tidak memenuhi syarat. Apalagi sekarang kan di masa COVID pandemi, kalian PJJ full kan yang 1 tahun ini BDR. Kadang-kadang kan tugas tidak masuk, bukan hanya 1-2, sehingga banyak nilai yang kosong. Nah kalau banyak tugas yang tidak masuk, nilai kosong, ya otomatis kalian tidak akan lulus. Ya, berarti kalian sudah gugur oleh kriteria yang pertama. Tinggal introspeksi saja nanti ya. Nah, yang kedua, ikut ujian sekolah. Jadi sekarang tidak ada ujian nasional, sekolah diberi wewenang penuh untuk menyelenggarakan ujian. Kemarin kita kan sudah ujian ya, ujiannya secara daring. Ada ujian tulis, ada ujian praktik, gitu ya. Nah, dinyatakan lulus kalau setelah mengikuti ujian itu kalian memiliki nilai minimal sama dengan KKM. Berapa KKM-nya? 80. Jadi kalau hasil ujiannya di bawah 80 ya sudah tidak akan lulus. Bagaimana cara penghitungannya untuk dapat 80? Kan ada ujian praktik, ada ujian tulis. 60% kali ujian tulis. Kalau ujian tulisnya dapat 80, kalikan 60% dapat berapa? Ditambah 40% ujian praktik. Kecuali untuk PABP agama ya, SB, PJOK, Prakade itu dibalikan 60% praktik, 40% tulis. Seperti itu. Nah, itulah cara menghitung bagaimana supaya kamu lulus ujian sekolah. Nah, yang di bawah 80 bayangkan mau lulus. Seperti itu. Kemudian kriteria yang berikutnya adalah memperoleh nilai sikap minimal baik. Jadi minimalnya baik. Ada sikap spiritual seperti mengucapkan salam, gitu ya. Kemudian berdoa, beribadah dan lain sebagainya. Kemudian ada sikap sosial, jujur, disiplin, tanggung jawab. Jadi kalau kamu diberi tugas kede mohon bu, hayo ditagih resep. Itu tandanya kamu tidak disiplin dan tidak tanggung jawab. Kalau guru memberi nilai kurang dari baik, nah berarti kamu tidak akan lulus. Sikap baik juga ditandai dengan memiliki akhlak yang baik. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang amoral, yang mencemarkan nama baik sekolah, nama baik diri, nama baik keluarga. Misalnya di masyarakat terdengar ya melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar norma susila, naudzubillah min dzalik, terlibat tawuran, perkelahian, geng motor atau tindak kriminal lainnya. Nah, alhamdulillah untuk siswa Manunjaya sepanjang ini ibu tidak mendengar ya. Mudah-mudahan untuk selanjutnya ya, meskipun selama 1,5 tahun pembinaan langsung akhlak
ya, mental tidak bisa kami laksanakan gitu ya secara tatap muka. Tapi kalau dalam BDR PJJ kami tetap masih punya kewajiban menyampaikan pendidikan moral ya, akhlak. Alhamdulillah terbukti tidak terdengar siswa Manunjaya yang melakukan tindakan-tindakan yang amoral atau melanggar norma-norma sosial gitu ya. Alhamdulillah untuk itu. Yang selanjutnya kriteria kelulusan kehadiran minimal 85%. Dari mana cara penghitungannya? Kan tidak sekolah, itu dihitung berdasarkan tugas. Kehadiran diperhitungkan berdasarkan tatap mukanya itu dari PJJ. Kalau guru mengadakan pembelajaran, ngasih tugas, ngasih ulangan, kalau kamu tidak mengerjakan tugas berarti dianggap tidak ikut KBM. Nah, kalau kurang dari 85% berarti tidak akan lulus. Ya. Nah, demikian kriteria kelulusannya. Jadi nanti apabila kamu sudah menerima surat kelulusan, masukkan kantong, langsung pulang, dibuka dengan orang tua. Kalau dulu orang dibuka di sini, didampingi orang tua, karena kalau tidak lulus, kalau terjadi apa-apa ada yang mendampingi. Nah, kalau sekarang dibuka di sini, takut terjadi kerumunan, karena takut pingsan kalau tidak lulus, kan bisa berapi. Ya, bagi mereka yang lulus, ibu ucapkan selamat. Ya, itu adalah jerih payah kalian yang sudah setia, rajin, bertanggung jawab mengerjakan tugas-tugas yang diberikan meskipun belajar di sendirian di rumah. Terasa sulit ya masa pandemi ini, kamu belajar sendirian, kadang-kadang bertanya ke mama, ke AA, ke teteh, belum tentu mereka siap, belum tentu mereka bisa. Ya, nah terima kasih kepada yang sudah setia senantiasa melaksanakan tugas-tugas sehingga jerih payah kalian buahnya dirasakan sekarang, mendapat nilai yang memuaskan. Karena nanti di surat kelulusan itu ada nilai tertera di situ, nilainya tertera di situ. Kalian bisa cek dicek nanti ya. Nah, bagi mereka yang tidak lulus, jangan berkecil hati, ya, jangan putus dalih. Kami masih menerima kalian dengan tangan terbuka. Silakan lanjutkan di sini 1 tahun ke depan lagi. Karena kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Jangan putus harapan, jangan putus asa. Lanjutkan, kami masih menerima. Seperti itu, ya. Nah, nanti kamu mungkin akan melihat di surat kelulusan itu nilai. Dari mana itu nilai didapat? Dari mana itu dapat nilai seperti itu? Supaya tidak tanda tanya, ya. Baik, akan Ibu sampaikan. Nilai untuk ijazah, nilai akhir itu tidak diperoleh dari nilai ujian saja, tapi juga berikut nilai rapor kamu dari kelas 7. Itu dijumlahkan, dirata-ratakan. Ya. Kan Bu, ada pengetahuan, ada keterampilan. Nah, untuk pengetahuan dikali 60%, yang keterampilan dikali 60%. Nah itu, jadi rata nilai rapot mulai dari semester pertama sampai di kelas 9. Terus dijumlahkan dengan nilai ujian sekolah. 60% rata rapot ditambah 40% nilai ujian sekolah. Jadilah nilai ijazah. Jadi nanti tidak akan ada protes lagi, Bu, perasaan saya ulangan selalu besar, ujian kemarin besar, mengapa di ijazah kecil? Introspeksi, oh iya waktu di semester 1 ya, nah, kelas 7 kurang maksimal, atau semester
Kemarin semester 5 karena dalam masa pandemi banyak tugas yang asal-asalan sehingga nilainya tidak maksimal. Seperti itu ya. Nah, demikian ya pengumuman dari Ibu selaku Wakasek Kurikulum. Mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa kalian camkan baik-baik ya. Sekali lagi, nanti kalau menerima surat kelulusan, masukkan ke tas, buka dengan orang tua, di rumah pulang ya, pulang di rumah dibukanya. Kemudian surat kelulusan itu simpan baik-baik, jangan sampai hilang, karena melanjutkan ke SMA, ke SMK harus menyertakan surat kelulusan. Mana buktinya kamu sudah lulus dari SMP Negeri 1 Manaja? Ini buktinya. Jadi jangan sampai hilang. Tidak akan kami beri untuk yang kedua kalinya. Ya, nah itu pengalaman yang sudah, yang hilang itu jelas nantinya kesannya prosesnya sulit sekali. Ya, jadi jaga baik-baik ya, jangan sampai hilang, rusak, basah dan lain sebagainya. Ya, untuk selanjutnya silakan nanti kalian ikuti wali kelas ya, apakah mau di sini sesuai dengan ruangan ini, nanti misalnya Bu Haji Nining mau di sini atau nanti di ruang kelas 9G ya. Nah, setelah menerima mungkin ada prakata dulu nanti dari wali kelas, kemudian langsung dibagikan, langsung pulang. Nah, perhatikan untuk nanti perpisahan, insya Allah kalau mendapat izin perpisahan secara tatap muka seperti sekarang akan kita laksanakan walaupun secara sederhana, tidak gebiar di lapang pakai panggung. Mungkin secara sederhana hanya sekadar untuk kenang-kenangan kamu sebagai bukti sudah tamat dari SMP, di wisuda SMP dikalungi dengan medali. Ya, nanti kita akan laksanakan mulai tanggal 14. Insya Allah 3 hari 14, 15, 16 itu sepenuhnya acara dengan wali kelas, akan dikalungi dengan medali. Untuk pakaian, Ibu harapkan tidak pakaian seragam sekolah seperti sekarang. Silakan baju bebas, sopan, tapi tidak glamor, tidak berlebihan. Tidak ke salon, pakai baju gamis yang mahal sampai nyewa ratusan ribu, dan berlebihan. Karena kalau diketahui resikonya kepala sekolah dicopot kalau sampai melaksanakan perpisahan secara besar-besaran. Jadi sederhana saja, pakai baju yang ada di rumah, pakai batik, tapi jangan batik sekolah. Ya, kenang-kenangan terakhir banyak ya di batik sekolah dina perpisahan. Meskipun tetap protokol kesehatan, ya, pakai masker dan sebagainya. Demikian ya pengumuman dari Ibu, dapat dipahami ya? Ya. Ada pertanyaan? Ya. Tidak ada. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya lulus. Ya, Ibu doakan semuanya lulus. Kalaupun ada yang tidak lulus, jangan berkecil hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Wakasek Kurikulum. Dan untuk selanjutnya kita sudah selesai acara demi acara. Kita bersama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya kepada wali kelas, masing-masing wali kelas menentukan kelasnya masing-masing nanti di mana tempatnya untuk pembagian kelulusan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Kak, siap, bunga. Ya, kalau dibuka, dal Pak. Dede Widya, Dewi Nova. Beja kantong, Kade Uladi, buka. Surah. Pahma. Oh, dicetak. Oh. Masuk. Pahma, ya. Farhan.